Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi disampaikan, maka hari ini kita masuk sesi kedua, yaitu mengenai pedagogik ya. Pedagogik itu terkait dengan modul yang berkaitan dengan materi-materi teori belajar dan model pembelajaran ya. Saya izin Tiara masuk. Saya izin di chat ini tak berikan filenya dulu. Nanti bisa di-download. Chat, mana chat? Yes, chat file. Ya, jadi materi pedagogik ini dalam tanda kutip secara umum mahasiswa sudah lebih menguasai dibanding materi profesional ya. Biasanya yang ditakuti, banyak yang belum penguasaannya mungkin perlu diperkuat lagi, itu adalah pada aspek pengetahuan materi atau profesional ya. Kalau yang pedagogik ini rata-rata sudah bagus. Meskipun begitu, terutama kawan-kawan mahasiswa yang berasal dari Fakultas MIPA atau berasal dari Fakultas Teknik, ya ini perlu penguatan ya supaya belajar mengenai model-model pembelajaran dan belajar mengenai teori belajar. Ya, teori belajar dan model pembelajaran ini penting supaya nanti memiliki pemahaman yang sama terkait dengan pedagogik ini, karena pedagogik ini kurang lebih orientasinya sekitar 40%, 30-40% jumlahnya. Sementara untuk profesional ini lebih banyak, yaitu antara 60-70% ya. Nah, di hari ini, di kesempatan ini saya nanti akan share sedikit terkait dengan PPT mengenai teori-teori belajar ya. PPT ini pernah saya sampaikan di di PPG tahun sebelumnya, tahun 2021 ya. Jadi ini saya sampaikan itu, ini nanti saya sampaikan kepada Anda supaya nanti bisa didiskusikan. Terus karena kemarin pada saat kita diskusi di kelompok 1 dan 2 itu ada yang belum terelaborasi PPT ini, tolong nanti disebarkan di kelompok kelas ya. Jadi ini sudah saya berikan di chat, tolong nanti di-download ya mengenai teori belajar dan nanti di-share di kelas. Supaya walaupun kemarin ada yang belum menerima, tetapi minimal sudah mendapatkan penguatan dalam slide presentasinya ya. Baik, ini saya langsung share untuk PPT saya terkait dengan teori belajar. Nanti boleh bertanya ya, supaya nanti ada masukan balikan mengenai ini ya. Jadi ini ya, teori-teori belajar itu penting diperkuat supaya nanti kita memiliki pemahaman yang utuh mengenai pedagogik, capaian pembelajaran pedagogik dalam struktur kurikulum PPG ya. Ini teori pembelajaran itu sifatnya adalah mendasari kepada kepada model belajar. Jadi di bawah model belajar itu ada teori belajar. Dari teori belajar itu nanti akan lahir model-model belajar. Ya, kenapa lahir model belajar discovery inquiry? Karena ada teori belajar konstruktivis. Kenapa ada teori model pembelajaran individual? Karena di situ ada teori-teori belajar humanistik. Ya, jadi teori belajar ini mendasari kepada model-model belajar ya. Ini ya. Jadi di modul itu ada 4 ya, konsep dasar ilmu pendidikan, peran guru dalam pembelajaran abad 21 ya, kemudian pembelajaran inovatif dan perancangan inovatif, pembelajaran inovatif. Ya, jadi ada 4 modul terkait dengan pedagogik dan saya kira ini penting semua, tetapi memang yang lebih penting itu adalah nomor 3 ya dan nomor 4, terutama nomor 3 ya, bagaimana kita menerapkan konsep dasar teori-teori belajar model pembelajaran itu di dalam pembelajaran kimia. Nah ini ya, jadi ada modul 1 itu konsep dasar ilmu pendidikan, ada 4 KB, yaitu konsep dasar, rasional, landasan ilmu pendidikan di KB 1, karakteristik peserta didik di KB 2,
teori belajar dan implikasinya di pembelajaran KB3, dan kurikulum pendidikan di Indonesia KB4. Nah, hari ini kita diskusi di nomor 3 saja ya. Nomor 1, nomor 2 ini sudah Bapak Ibu baca dan itu sudah cukup. Ya, nomor 4 juga demikian. Tetapi teori belajar dan model pembelajaran ini saya kira perlu mendapatkan penguatan, merefresh ya supaya tidak lupa. Apa Pak Mas ruang lingkup teori belajar itu? Ingat ya Bapak Ibu, teori belajar itu ada 4 ya kelompok teori belajar. Yang pertama namanya teori belajar perilaku atau behavioristik. Yang kedua teori belajar pemahaman atau teori belajar kognitif. Yang ketiga adalah teori belajar pembangunan konsep atau konstruktivis. Ya, yang keempat adalah teori belajar yang berhubungan dengan kemanusiaan, itu namanya teori belajar humanistik. Ya, jadi sekarang kita tutup saja. Nah, ayo sambil mengingat kembali ada berapa teori belajar? Ayo. Ada 4. Satu. Behavioristik, Behavioristik. Behavioristik. kognitif, 3. Konstruktif. Nah, nomor 4. humanistik, Podo karo SD pokoknya. Itu menggunakan short term memory ya, itu teori belajar kognitif. Ya, jadi kalau kita membagi-bagi pemahaman itu seperti itu yang saya katakan, itu kita menggunakan teori belajar kognitif. Yaitu menggunakan short term memory otak kiri. Ya, otak kanan kita itu yang long term memory. Long term memory itu adalah berkaitan dengan seni, perasaan. Itu jangka panjang betul. Ya, maka kalau Anda mencintai seseorang itu cintanya jangka panjang karena menggunakan long term memory ya. Tapi kalau berkaitan dengan hutang, angka-angka itu menggunakan short term memory, maka mudah lupa. Ya, kalau hutang kok lu udah lupa ini piye Mas Wahyu ya, karena itu masuk di dalam teori belajar jangka pendek ya. Iya, oke. Tidak, ini kok malah. Oh. Ya. Nah, kita masuk ke teori belajar behavioristik ya. Behavioristik itu adalah perilaku ya. Nah, apa maknanya teori belajar behavioristik itu menggunakan apa yang disebut teori stimulus respon. Ya, jadi teori dasar belajar itu ya stimulus respon. Kalau saya memberikan rangsangan, maka Anda merespon, mengumpan balik rangsangan itu namanya belajar. Jadi belajar itu dari stimulus respon. Hewan yang diberi pakan, kemudian sebelum diberi pakan disuruh berjoget, monyet misalkan ya, maka dia akan berjoget. Nanti kalau dia kali lain kita beri makan, kita suruh berjoget, maka dia mengingat pengalaman bahwa kalau mau mendapatkan makanan itu harus berjoget. Maka nanti dia akan belajar dari situ. Ya, kalau nanti dia tidak diberi makan, maka dia akan berjoget supaya mendapatkan makan. Nah, itu namanya stimulus respon ya. Jadi teori belajar paling dasar itu adalah teori belajar behavioristik menggunakan stimulus respon. Tokoh-tokohnya ini, jadi nanti jangan sampai salah sebut ya kalau nanti di ujian ya. Ada Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Jadi ini 5 orang yang merupakan tokoh teori belajar lama yaitu behavioristik ya. Thorndike, Watson, Hull, ya, Guthrie, dan Skinner. Nah, intinya adalah bahwa perubahan perilaku ini dari Thorndike ya itu akibat dari kegiatan belajar itu bisa berwujud konkret ya atau tidak konkret ya, bisa diamati atau tidak diamati. Jadi belajar itu dari proses stimulus tetapi nanti hasilnya adalah bisa konkret, dapat diamati, dan tidak konkret, tidak dapat diamati. Ya, yang dapat diamati misalkan kemampuan menghitung ya, kita mengajari anak-anak dengan lidi kemudian menyebutkan 2 lidi ini 2 gitu, maka itu bisa diamati ya. Tapi kalau yang tidak diamati misalkan dari sikap ya, itu tidak dapat diamati ya. Ini Thorndike.
Nah, kemudian Watson saya kira ini ruang lingkup teori belajar dari behavioristik itu sama. Ya, maka di sini ada tokoh Watson, ya, kata kuncinya seperti ini. Siapapun terlepas dari sifatnya dapat dilatih menjadi apapun. Oh, jadi stimulus respon itu berupa drilling, berupa pelatihan. Jadi kalau kita persiapan untuk menjadi juara olimpiade menggunakan drilling, itu 80% teori belajarnya adalah teori belajar stimulus respon. Ya, menggunakan teori belajar stimulus respon. Ya, kemudian Hull, ya, stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Ini Hull ini mengkaitkan dengan kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis itu apa? Makan, ya, sandang, pangan, papan. Itu. Ya, jadi kalau orang belajar itu dikaitkan dengan sandang, pangan, papan, maka kemampuan belajarnya ya pasti akan tinggi karena itu terpenuhi. Nah, ya, jadi orang belajar stimulus respon itu dikaitkan dengan kebutuhan biologisnya. Ya, kebutuhan biologis itu adalah kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh orang hidup. Ya, misalkan makan, ternyata hewan kalau diberi makan dia mau belajar, yaitu stimulusnya pakan, maka dia akan melaksanakan pembelajaran menggunakan rangsangan dari pakan tadi. Itu namanya adalah teori belajar behavioristik. Ini dari Hull, ya. Guthrie itu hubungan antara stimulus dan respon cenderung sementara, maka disebut sebagai short term memory itu. Ya, jadi soal angka, soal pengetahuan IPA, pengetahuan IPS, ya, teori mengenai warna, itu masuknya semuanya short term memory. Tapi yang long term memory itu adalah respon seni, ya, kemudian mental itu long term. Ya, maka kalau stimulus dan respon ini teori behavioristik itu cenderung masuk dalam short term memory karena keterkaitannya adalah dengan konsep-konsep yang sifatnya aspek-aspeknya itu seperti itu, ya, walaupun ini tidak selalu harus konkret, bisa abstrak. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon ini akan menimbulkan proses belajar dan dampaknya adalah menimbulkan perubahan perilaku. Maka disebut sebagai behavioristik. Ya, jadi behavioristik itu kan perilaku. Ya, jadi teori Skinner itu menyatakan sampai ke perubahan perilaku. Maka Skinner inilah tokoh utama dari behavioristik. Nah, contoh aplikasi behavioristik nanti kalau keluar, ya, namanya pembelajaran terprogram. Ya, pembelajaran terprogram itu contohnya adalah seperti les sopir. Nah, ini diberi stimulus dan diberi respon. Ada programnya, maka responnya kita jelas. Pembelajaran terprogram, program instruction itu adalah dengan stimulus yang berupa struktur-struktur materi. Nah, itu. PowerPoint ini ya behavioristik. Kenapa? Karena media pembelajaran itu memberikan stimulus kepada kita untuk belajar. Ya, jadi teori penggunaan media pembelajaran itu adalah aplikasi dari konsep teori behavioristik. Ya, PowerPoint, multimedia pembelajaran itu semuanya behavioristik. Kemudian yang kedua, teori kognitif. Ini singkat-singkat ya supaya mengingatkan kembali. Ini menggunakan konsep kognitif, yaitu jaringan otak kiri, otak kanan. Ya, maka ini konsep kognitif itu otak kiri, otak kanan. Ternyata kekuatan otak manusia itu luar biasa. Seekor lalat buah itu memiliki 100.000 sel otak aktif, walaupun lalat itu kan kecil. Tikus itu 5 juta sel aktif. Ya, Anda lihat kan keterbedaan antara tikus dengan lalat buah, ya. Kalau lalat buah itu ditepuk mesti kena karena dia terbangnya rendah dan tidak berpikir. Ya, berbeda dengan lalat, ya. Kalau lalat itu dia proses berpikir, maka kalau nepuknya kurang cepat ya luput karena lalatnya sudah kabur. Nepuk lalat itu selalu harus nepuknya di depannya. Kalau nepuknya di tempatnya dia hinggap, dia kabur. Tapi kalau di depannya, maka lalat itu langsung terbang ke depan, maka
tepuk di depannya ya kena ya. Jadi itu lalat. Kalau tikus pinter lagi. Tikus itu bisa mencari tempat labirin untuk mendapatkan makanan. Oh, ya jadi ada labirin tempat berliku-liku ya, ternyata di pojoknya diberi ikan, dia bisa menemukan dari labirin itu. Kalau dia ketemu buntu, dia pulang lagi, balik lagi kemana dan tidak mengulangi buntunya tadi. Ya, dia mengingat-ingat, oh kalau nanti belok kiri di sini nanti buntu, maka dia mengingat-ingat. Ya, maka dia punya 5.000 sel otak. Kera itu 10.000, ya, berarti 2 kali tikus. Ya, maka kera ini lebih pinter, ya. Kera yang paling pinter itu kan simpanse. Ya, keranya ini pinter, namanya simpanse, maka dia bisa memberikan deskripsi warna, ya, bisa apalagi ya, itu simpanse ini melalui proses berpikir. Ya, mengambil kunci untuk membuka makanan itu bisa. Dan mengambil kuncinya tidak dengan tangan tapi dengan bantuan alat itu bisa. Ya, jadi ada kunci di luar kandang jatuh, terus waktu ada manusia lewat, kunci ini dipakai untuk membuka makanan dan isinya adalah kotak ya, roti, isinya roti. Terus manusia ini sengaja meletakkan kuncinya jauh dari jangkauan tangan kera, ya, tetapi diletakkan di dekat kandang kera. Maka kera itu berpikir bagaimana cara mengambil kunci dan dia memperoleh kunci itu dengan bantuan kayu. Oh, maka dia bisa mengambil kunci dari kayu, kemudian bisa membuka kotak dan mengambil roti. Ya, luar biasa ya. Manusia itu memiliki 100, kalau kera tadi 10 miliar ya, kalau tikus itu 5 juta. Jadi kera itu 2.000 kali. Nah, kalau manusia itu 100 miliar, berarti 10 kali dari sel otak aktifnya kera. Ya, padahal beratnya tak lebih dari 1,5 kilo. Berbeda dengan paus, ya, paus itu otaknya banyak, ya, tetapi perbandingan antara otak dengan massa tubuh kecil. Kalau manusia itu perbandingan antara massa otak dengan massa tubuh besar, karena tubuhnya kecil. Kalau paus kan tubuhnya besar, ya. Jadi ya, otak itu luar biasa, memiliki 1 triliun sel otak aktif. Setiap satu dari 100 miliar neuron mampu tumbuh dan bercabang sebanyak 20.000 dan memiliki 4 bagian: otak naluriah, penyeimbang, emosi, korteks, dan mengagum. Yang korteks yang mengagumkan. Nah, dan menurut teori belajar kognitif, otak itu dibagi menjadi 2, yaitu kiri dan kanan. Ya, pembagian itu namanya disekwilibrasi, gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, siapa tahu besok ada ujian ini. Otak kiri itu urusannya adalah konsep-konsep teori ilmu, otak kanan itu adalah konsep-konsep mental, aspek-aspek perasaan. Ya, ini ya. Hendy. Ini. Nah, ini ya. Otak kiri itu membaca, menulis, analitis, bahasa, matematika, IPA itu otak kiri. Namanya short term memory. Otak kanan itu gambar, warna, inovasi, konseptual, kreativitas, itu otak kanan. Ini long term memory. Ya, jadi melodi, irama itu long term memory. Jadi orang yang memiliki imajinasi suara, nada-nada lagu itu sesungguhnya dia memiliki long term memory yang baik. Itu otak kanan ya. Nah, Piaget ini orang Perancis ya, membacanya adalah Jean Piaget, bukan Jean Piaget, bukan ya. Kalau Anda kan Jean Piaget, bukan ya. Membacanya adalah Jean Piaget. Ya, Jean Piaget mengatakan children are not mini adult, ya. Anak-anak itu bukan orang dewasa dalam bentuk mini, bukan. Nah, ini seringkali kan kita salah ya. Kita menganggap anak-anak itu adalah orang dewasa dalam bentuk mini sehingga kita perlakukan sebagai orang dewasa. Padahal tidak. Ya, anak-anak itu adalah who simply do not yet know as much as adult. Belum memiliki penalaran yang penuh seperti orang dewasa. Rather, they see the world differently and interact with it in a wholly distinct way. Jadi kalau dia berkonsep mengenai dunia, itu adalah konsep menurut bayangan anak-anak, bukan bayangan orang dewasa. Ya, itulah gunanya kita menjadi guru TK, guru PAUD. Itu luar biasa susahnya.
Ya, guru-guru SMA belum tentu berhasil kalau menjadi guru PAUD. Ya, guru PAUD itu mau repot-repot. Muridnya kalau pipis harus nyawii. Ya, Anda muridmu pipis kon lunga dhewe karena di kamar kecil ya, gitu ya. Kenapa ya? Wis dewasa ya anak-anak SMA ya. Nah, kalau guru PAUD ini luar biasa, penyayang, mengerti ya. Anak-anak belum bisa berjalan, anak-anak belum bisa gubak sodor, bagaimana cara ngajarinya. Jadi tidak terus dimarahi, tidak ada marah di sana ya. Intelligence is what you see when you don't know what to do. Ya, intelijensia, IQ itu adalah apa yang engkau gunakan ketika kamu belum tahu apa yang engkau akan lakukan. Nah, itu intelijensia. Ya, jadi intelijensia itu proses berpikir untuk menerapkan sesuatu. Itu intelijensia. Nah, ini adalah prinsip belajar kognitif skemanya ya. Dan nah ini tolong diperhatikan. Teori belajar Piaget itu metu terus di dalam ujian. Ya, teori belajar Piaget itu ada 4 ini loh ya. Nah, ini ya. Nah, jadi tolong teori perkembangan kognitif Piaget itu ada 4 dan yang paling penting yang paling bawah. Tolong diapalkan ya. Tahap operasional formal itu adalah umur 12 tahun ke atas atau 11 tahun ke atas. Kalau ini disebutnya 11 tahun ya. Apa? Mampu berpikir abstrak. Ini yang penting. Ya, jadi kapan anak-anak mampu berpikir abstrak itu adalah pada tahap namanya operasional formal umur 12 tahun. Ya, jadi kalau anak-anak belum umur 12 tahun itu kan berarti SD ya. Masih SD itu belum bisa berpikir abstrak. Ya, dia belum tahu berpikir abstrak itu. Ya, maka dia taunya misalkan konsep keluarga itu ya konsep ibu dan bapaknya saja. Tidak ada konsep hubungannya bagaimana antara ibu dan bapak ini ya. Itu tidak ke sana karena konsepnya adalah masih fisik. Menggambar lampu di buku komik itu harus digambar dalam bentuk lampu utuh. Ya, berbeda waktu SMP gambar lampu itu cukup disimbolkan ya dengan lingkaran terus di dalamnya diberi tanda silang, itu lampu untuk fisika kan begitu ya. Itu sudah paham kalau anak SMP SMA, tapi kalau SD tidak paham karena dia belum bisa mengkonstruksi konsep-konsep yang abstrak, harus real ya. Tolong dipahamkan ya, ada teori perkembangan kognitif Piaget itu masuk teori belajar dari kognitif ya. Salah satu tahapannya di tahap keempat namanya operasional formal. Anak umur 12 tahun ke atas atau 11 tahun ke atas itu adalah mampu berpikir abstrak. Kegunaannya apa? Kegunaannya nanti kalau membuat modul ajar untuk SD itu gambarnya harus penuh, harus indah. Ya, kalau membuat modul ajar untuk SMP dan SMA cukup simbol-simbol sudah bisa ya. Ada teori belajar Brunner ya, bukan Branner ya, tapi Brunner itu adalah mengetahui sebuah proses itu bukan sebuah produk. Ya, ini namanya teori belajar bermakna ya, nanti dipelajari sendiri ya. Nah, Ausubel itu belajar bermakna ya. Terus berdasarkan teori belajar kognitif itu muncul hierarki belajar, analisis tugas, kurikulum, spiral itu maksudnya berulang ya. Terus teori skema namanya peta konsep. Jadi peta konsep itu muncul dari teori belajar kognitif ya. Kemudian web teaching, teori elaborasi ini semuanya adalah dari teori belajar kognitif. Sekarang yang ketiga, konstruktif ini yang dipakai di dalam model pembelajaran problem based learning dan project based learning, yaitu teori belajar konstruktivis ini. Ya, loh kok ini mengulang? Oh ya ini teori belajar konstruktif itu ada belajar konstruktivis itu seperti apa, kemudian konstruktivis Piaget itu apa. Jadi Piaget ini ada di 2 tempat ya. Ya, untuk skema umur itu masuk di kognitif, tetapi aspek pengembangan konsepnya masuk di konstruktivis. Nah, kalau Vygotsky itu masuk konstruktivis, namanya konstruktivistik sosial, yaitu Vygotsky. Nah, ini pertanyaannya, manusia masa depan itu seperti apa yang kita hasilkan dari proses pembelajaran yang saat ini kita lakukan? Dalam pendekatan konstruktivis, pengetahuan itu adalah pembentukan terus-menerus
konsep, ya, seseorang yang mengalami reorganisasi karena pemahaman baru, gitu ya. Ya, jadi yang dimaksud belajar atau pengetahuan itu proses pengembangan konsep di otak kita terus-menerus berubah, ya, berganti-ganti terus setelah menerima konsep baru. Itu namanya konstruktivis. Artinya yang mengonstruksi konsep itu adalah siswa, ya. Nah, intinya nomor satu ini poin-poinnya, intinya nomor satu, bahwa konstruktivis itu adalah pengetahuan itu dibuat, dikembangkan oleh siswa yang sedang belajar. Ya, jadi proses pembelajaran dari siswa itulah yang merupakan proses pengembangan konsep oleh siswa. Lewat interaksi dengan pengalaman baru, ini namanya scaffolding, ya. Jadi teori belajar scaffolding, ya. Ini teori belajar konstruktivis dari Vygotsky, ya. Ada scaffolding, ada zone proximal development, ya. Scaffolding itu orang itu belajar kalau sudah punya pengalaman yang mendasari pengalaman yang akan dipelajari. Nah, itu namanya itu scaffolding, ya. Seperti kalau kita mau ngecat tembok itu loh, kita akan menggunakan bantuan scaffold namanya. Nah, scaffold itu seperti itu. Ya, scaffold itu adalah untuk sampai ke satu titik kita harus menggunakan bantuan dasar konsep-konsep yang sebelumnya. Kita lompati, ya. Nah, ini kita lompati. Konstruktivis seperti itu, ini pemikiran Lev Vygotsky, ya. Pemikiran Lev Vygotsky itu namanya sosial konstruktivis sosial. Ya, jadi teori konstruktivis sosiokultur itu adalah penggunaan alat berpikir seseorang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Nah, maka kalau ada misalkan rekrutmen pegawai baru itu kita ditanya riwayat hidup itu karena orang-orang psikologi itu bisa mempelajari diri kita dari keluarga kita, ya, dari teman-teman kita. Kita sudah melakukan apa saja itu dia sudah mempelajari. Ya, jadi orang itu diri seseorang itu bisa dipelajari dari CV-nya, dari riwayatnya, dari lingkungannya. Itu namanya konstruktivis sosial. Nah, ini ya. Nah, komponen utama teori belajar konstruktivis sosial itu ada namanya zone proximal development, ya, yaitu daerah di dalam otak yang menerima konsep-konsep baru tetapi berdasarkan pada konsep-konsep dasar yang sudah dimiliki. Ini namanya zone proximal development, ya. Tuh. Nah, prinsip utama pembelajaran ini adalah ya mengajar itu membantu siswa belajar dan siswa itu mengkonstruksi konsepnya sendiri. Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Belajar itu bukan dari individu siswa sendiri, ya. Belajar itu merupakan interaksi sosial, ya. Tanda-tanda produk dari lingkungan sosial berfungsi sebagai mediator. Ya, pengetahuan itu bisa berasal dari sumber sosial. Nah, ini namanya Vygotsky, ya. Hasilnya itu adalah collaborative learning, ya, discovery learning, cooperative learning. Itu adalah teori-teori belajar dari konstruktivis sosial. Yang terakhir, nah ini belajarnya orang seni, ya, yaitu teori belajar humanistik. Itu apa? Memanusiakan manusia. Ya, memanusiakan manusia. Apa yang kita ketahui dari teori belajar manusia itu? Memanusiakan manusia itu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, ya, serta realisasi diri secara optimal. Ini namanya teori belajar humanistik. Nah, ini motivasi dan pengalaman emosional sangat penting. Maka belajar itu selalu dengan rasa senang, namanya student well-being. Jadi konsep mengenai student well-being itu adalah teori belajar humanistik. Belajar itu bersifat eklektif, ya, tidak semata-mata proses berpikir, tetapi perasaan hati, ya, kenyamanan belajar itu belajar seperti itu. Ini humanistik. Ya, maka humanistik ini penting supaya kita menghargai siswa, ya, bahwa siswa itu adalah proses individu yang berkembang terus-menerus, ya, gitu. Nah, tokoh-tokohnya ini adalah
Bloom, nah ini termasuk humanistik ya. Bloom ini yang menghasilkan level kognisi C1 sampai C6, Krathwohl muridnya ya. Kemudian Habermas ini awalnya, dan yang terkini itu namanya Kolb. Ya, Kolb ini adalah salah satu tokoh teori humanistik yang paling terkenal ya. Nah, ini teorinya Kolb ya. Ada 4 tahap belajar. Yang pertama namanya tahap pengalaman konkret. Ya, pengalaman konkret ini adalah mampu memahami, menceritakan peristiwa tanpa adanya apa adanya tanpa tahu hakikatnya. Ini pengalaman konkret ya. Jadi menceritakan hal-hal yang sudah dialami. Kemudian yang kedua, tahap pengamatan afektif dan relaktif. Pokoknya dia menceritakan itu baru awalnya. Observasi terhadap peristiwa semakin aktif, mencari jawaban, melakukan refleksi. Ini sesungguhnya apa yang terjadi. Itu namanya pengamatan aktif ya. Kemudian konseptualisasi, inilah teori belajar humanistik itu. Yang ketiga ini yang paling penting. Bagaimana itu menjadi aspek menyatu di dalam diri siswa, ya, mengembangkan konsep ilmu, ya, konseptualisasi ini menjadi konsep yang melekat di dalam diri siswa. Namanya konseptualisasi. Dan ini sifatnya spesifik, bergantung pada orangnya, bergantung pada aspek-aspek ciri karakter siswanya. Ya, jadi kalau teori belajar menggunakan gaya-gaya belajar itu ya teori belajar humanistik, karena menghasilkan berakar dari membedakan manusia menurut gaya-gayanya, gaya belajarnya. Tahap eksperimentasi aktif itu mengaplikasikan konsep, itu ya. 4 golongan belajar ini ya, ada aktivis, senang terlibat berpartisipasi aktif, ada reflektif, ya berhati-hati, nah ini Anda termasuk yang mana ini, aktivis atau reflektif. Teoris, banyak menggunakan teori kritis, di sini yang kritiki terus, ini teori, atau pragmatis, orang senang teori, pokoknya terapan. Nah ya ini teori dari Mumford dan Hani. Ini yang paling terakhir sebenarnya, tapi belum begitu terkenal ya. Tahu kita itu kan gaya belajar ada 3, yaitu gaya belajar auditori, ya gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar yang satu lagi apa? Gaya belajar visual, Pak. Visual, mata ya, visual, auditori dan kinestetik. Ya, yang kita paling terkenalkan itu gaya belajar ya. Sementara yang dikemukakan Hane and Mumford ini ada 4. Jadi sedikit berbeda ya. Kita masuk di mana? Apakah aktivis, senang dengan aktivitas langsung, reflektif, hati-hati, mikir banyak ya, atau teoris, suka mengkritik ya, banyak teorinya, atau pragmatis, senang kepada hal-hal yang terapan lapangan. Nah, itu. Nah, ini tipe belajar ada teknis, praktis, dan emansipatoris. Nah, domain belajar ada kognitif, psikometri, dan afektif. Ini adalah Bloom dan Krathwohl ya. Ini yang biasa kita pakai. Baik, saya kira itu saja yang bisa kita share. Mudah-mudahan nanti memberikan penguatan ya, karena terkait teori belajar ini biasanya lepas, tapi setidaknya kita punya dasar. Nanti kalau ada yang keluar pada saat UP, setidaknya Pak Mas sudah pernah menyampaikan ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan teori belajar atau yang lain boleh, model belajar boleh, media boleh, dan sebagainya. Silakan kalau ada. Pak Mas ngapunten, punten Pak. Ya, ini silakan Mas Bayu. Sampai waktunya sampai jam 11 ya. Kan Pak, atau jam Sampai jam 11. Misalnya sekarang udah jam 11 lebih Ya, 9 ini Pak. sudah lewat. Iya Pak. Kita akhiri saja ya. Oke ya. Iya Pak. Dan demikian. Takutnya ada ngajar lagi atau yang Iya, ini mesti kan ada teman-teman yang nggak berani ngomong sama Mas Wahyu. Ayo, sing laki-laki sing ngomong. Tapi tanpa engkau katakan pun, saya sudah tahu isi hatimu ya. Kenapa? Karena saya sudah berinteraksi lama denganmu sejak awal PPG sampai saat ini. Kelas ini kalau sampai 1 tahun itu tidak mau pisah. Untungnya hanya 2,5 bulan ya. Nanti mau pisah tapi kangen. Tapi 1 tahun nggak mau pisah. Aku nggak mau, aku tetap aja. Besok ada lagi gitu. Tapi karena kita 2,5 bulan ya kangen saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Mas. kasih, Pak. Ya, silakan di-download dan silakan nanti lihat di channel YouTube untuk memperoleh materinya, paparannya. Ya, silakan meninggalkan Zoom. Iya, Pak.